Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yudi Effendi. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi statistik di Microsoft Excel dan pengaplikasiannya seperti apa. Saya hanya membahas beberapa fungsi ya di sini, yaitu fungsi sum, min, max, average, dan count. Nah, sebelum ke pengaplikasiannya, kita harus memahami dulu dari setiap fungsinya itu. Kita bahas dulu yang pertama itu sum. Jadi sum itu digunakan untuk apa? Siapa tahu teman-teman ada yang tahu apa coba? Jadi sum itu digunakan biasanya untuk menjumlahkan isi data yang ada pada range tertentu. Baru yang kedua itu fungsi min. Fungsi min biasanya digunakan untuk mencari nilai terendah di range tertentu. Baru yang ketiga, fungsi max. Fungsi max digunakan biasanya untuk mencari nilai tertinggi di range tertentu. Yang keempat, fungsi average. Fungsi average biasanya digunakan untuk mencari nilai atau nilai rata-rata dari suatu range tertentu. Lanjut yang terakhir itu count. Fungsi count itu biasanya digunakan untuk mencari jumlah total data yang ada pada range tertentu. Setelah kita memahami apa fungsi-fungsi dari setiap fungsinya itu, fungsi dari setiap baru kita lanjut ke pengaplikasiannya, teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah membuat data seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman kalau mau berlatih juga bisa membuat data masing-masing ya, teman-teman. Seperti ini. Di sini saya sudah membuat data daftar nilai. Di sini ada nomor, nama, mata pelajarannya, total nilai, rata-rata. Saya membuat 8 data. Dan saya ini nilai-nilai dari mata pelajarannya, contohnya saya sudah isikan ya, teman-teman. Karena yang kita akan bahas ini tentang pengaplikasian fungsi sum dan lain-lain. Yang pertama kita aplikasikan fungsi sum ya, teman-teman. Berarti bisa teman-teman ingat tadi yang saya jelaskan, sum itu fungsinya itu untuk menjumlahkan isi data. Jadi kita akan menjumlahkan nilai, misalkan ini nomor 1 buyung. Jadi kita akan menjumlahkan nilai buyung, yaitu nilai agamanya sampai nilai IPS. Gimana caranya? Kita mulai. Kita ketik sama dengan sum. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Diklik di sini 2 kali atau bisa manual juga. Klik sum, kurung buka.
Baru kita blok dari nilai agamanya sampai nilai IPS. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. D6.2H6. Nanti saya akan jelaskan apa itu D6.2H6. Kalau D6.2H6 itu disebutnya itu range ya teman-teman. Jadi range-nya itu dari D6 sampai H6. D6 itu maksudnya apa? D-nya itu karena nilai agamanya itu itu berada di kolom D dan di baris 6. Begitupun H6 datanya itu berada di kolom H dan berada di baris 6. Bisa dipahami ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Baru dia ketemu teman-teman. Atau terjumlah otomatis nilai dari buyung ini. Teman-teman selanjutnya bisa klik manual, bikin rumus manual lagi satu-satu sampai bawah. Nah, klik seperti itu lagi satu-satu sampai ke bawah. Ataupun bisa dengan cara cepatnya, yaitu dengan kita arahkan kursor kita ke bagian kanan bawah sini. Nah, setelah jadi hitam atau plus hitam ini, kita klik 2 kali. Maaf teman-teman, kita tarik saja ke bawah. Nah, jadi dia otomatis mengikuti seperti yang di atas. Ini fungsi sum ya teman-teman. Kita selanjutnya ke kolom rata-rata. Berarti kita mencari rata-rata. Apa tadi fungsi apa yang untuk mencari rata-rata? Jadi untuk mencari rata-rata tadi itu fungsi average. Bisa kita ingat tadi fungsi average untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range tertentu. Lalu kita aplikasikan seperti apa? Klik sama dengan average. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Tinggal kita klik 2 kali saja. Tanpa harus kita mengetik. Klik 2 kali. Baru kita pilih range-nya. Range-nya itu dari D6 baru kita range akhirnya atau sel akhirnya di H6. Baru kita enter. Muncul nilai rata-rata dari data atau nilai rata-rata dari agama sampai IPS ini adalah 7,4. Yang bawah pun sama. Untuk cara cepatnya seperti tadi, kita tarik saja. Kita arahkan kursornya ke pojok kanan bawah sampai berubah jadi
plus hitam kursornya, baru kita tarik ke bawah. Nah, akan muncul rata-rata nilai. Kita lanjut ke jumlah siswa. Jumlah siswa berarti kita harus menggunakan fungsi apa teman-teman? Fungsi counts. Fungsi counts karena fungsi count itu digunakan untuk mencari jumlah total data yang ada pada range tertentu, seperti yang tadi kita pahami di awal. Kita langsung coba aplikasikan. Kita klik sama dengan, baru kita ketik count. Di sini sudah ada teman-teman. Count, tinggal kita klik 2 kali di sini. Count. Baru kita pilih range-nya. Range-nya itu dari B6. Ini B6 itu sel awalnya ya teman-teman. Terus sampai sel akhirnya B13. Nah, kalau sudah jadi begini namanya itu range. Kita enter. Jumlah siswanya itu 8. Mana? Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Selanjutnya kita mencari rata-rata total nilai. Rata-rata total nilai berarti sama seperti yang tadi, mencari rata-rata dari setiap nilai mata pelajaran. Berarti menggunakan F-range. Kita ketik sama dengan F. Nah, sudah ada di sini, kita klik F-range 2 kali. Karena kita mencari rata-rata total nilai, berarti kita di kolom total nilai ya. Kita pilih sel awalnya. Sel awalnya adalah di sini. I6. Itu di di kolom I baris 6. Terus tarik sampai sel akhir. I13. Sudah muncul range-nya. Range-nya itu I6.2, I13. Baru kita enter. Rata-ratanya itu 38. Baru lanjut kita mencari total nilai tertinggi. Oke, fungsi apa kita mencari nilai tertinggi? Seperti yang kita bahas tadi di awal, kita max itu digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari range tertentu. Berarti kita memakai fungsi max. Kita langsung aplikasikan. Tik sama dengan tik max. Klik 2 kali di sini. Ada di library ini. Baru kita pilih sel awalnya dari sini sampai sel akhir, tarik ke sel akhirnya.
Kita enter. Berapa nilai tertingginya? 41. Nilai tertinggi dari data ini adalah 41. Kita lanjut mencari total nilai terendah. Berarti kebalikan dari max. Ya. Apa tadi? Itu min. Apa tadi min? Karena min itu digunakan untuk mencari nilai terendah dari range tertentu. Kita langsung aplikasikan, klik min kurung buka. Lalu kita pilih range-nya. Oke. Enter. Jadi nilai terendah dari data ini adalah, dari total nilai ini adalah 35. Jadi paham ya teman-teman? Jadi seperti itu cara mengaplikasikan fungsi-fungsi sum, min, max, average, dan count ya. Nanti teman-teman bisa latihan di rumah masing-masing atau di tempat teman-teman masing-masing ya, untuk lebih memahami untuk praktek masing-masing ya. Oke, segitu saja. Jadi begitu pembahasan tentang fungsi statistik. Semoga teman-teman bisa memahami pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.